Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai gelombang mekanik berupa pernyataan benar atau salah. Nah, di sini sudah ada pernyataan dan sudah ada jawabannya, tinggal saya menjelaskan saja. Nah, yang soal nomor 1, gelombang mekanik adalah gelombang yang tidak butuh medium dalam perambatannya. Pernyataannya adalah salah, karena gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh medium. Sedangkan yang tidak butuh medium itu namanya gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik. Oke, jawabannya salah ya. Oke, pernyataan yang kedua. Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya disebut gelombang longitudinal. Oke, ini benar. Nah, lawannya gelombang longitudinal adalah gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Oke, pernyataan nomor 3. Gelombang air laut adalah contoh dari gelombang longitudinal. Ini salah, gelombang laut adalah gelombang transversal. Nah, karena nanti pada saat getarnya nanti akan terbentuk bukit dan lembah gelombang. Maka dari itu gelombang air laut termasuk dalam gelombang transversal. Oke, lanjut yang nomor 4. Dalam perambatannya, gelombang bunyi membentuk pola rapatan dan regangan. Jawabannya betul, karena gelombang bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 5, simpangan maksimum dari titik seimbang disebut sebagai amplitudo. Ya, betul. Kemudian yang nomor 6, jika seutas tali digetarkan, maka akan terbentuk pola bukit dan lembah. Oke, jika tali digetarkan, memang akan terbentuk pola bukit dan lembah. Maka dari itu, tali jika digetarkan termasuk dalam gelombang transversal. Oke, ini jawabannya betul. Kemudian nomor 7, besarnya frekuensi suatu benda yang bergetar selalu sama dengan periode benda yang bergetar. Nah, ini salah ya, karena besarnya frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Oke, yang nomor 8, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu buah getaran disebut sebagai frekuensi. Ini salah ya, pernyataannya salah, karena waktu yang diperlukan untuk menempuh satu buah getaran itu disebut dengan periode. Oke, yang nomor 9, sebuah gelombang memiliki frekuensi sebesar, frekuensinya 2 Hz, maka periode gelombang adalah setengah. Oke, hubungan F dengan T itu adalah berbanding terbalik. Jika ditanya T, maka sama dengan 1 per F. 1 per F-nya 2, berarti setengah atau 0,5 sekon. Berarti ini betul. Oke, lanjut. Ini ada gambar gelombang. Nah, jumlah gelombang dari A ke H adalah 2 gelombang. A ke H. Oke, sekarang kita hitung. Ini 1. Ya, ini 1. Sedangkan yang ini tambah separuh berarti 1,5. Hanya segini, berarti 1/4. 1,5 tambah 1/4. 1/4 itu 0,25. Berarti 1,75 gelombang. Oke, maka pernyataannya adalah salah. Lanjut, jumlah gelombang dari B ke E adalah 0,75 gelombang. Sekarang kita hitung. Ini setengah. Ini B hanya 1/4, 0,25. Oke, setengah tambah 0,25. Dijumlah maka 0,75 gelombang. Maka dari itu pernyataannya bernilai benar. Lanjut ke soal yang nomor 12.
Jika jarak B ke E adalah 8 meter, B ke E, ini jumlah gelombangnya adalah 0,75 gelombang atau 3/4 gelombang, jaraknya adalah 8 meter. Jika cepat rambat gelombang berarti V-nya 9,6 meter per sekon, maka frekuensi gelombang adalah 1 Hz. Oke, kita cari lambdanya dulu. Lambda itu adalah S per N. Ini berarti 3/4 dibagi S-nya itu adalah 8 dibagi N-nya 3/4. Oke, 8 berarti saya balik kali 4/3. 8 kali 4 32/3. Ini satuannya adalah meter. Kemudian tinggal nyari frekuensi. Nah, V itu adalah lambda dikali F. F berarti V per lambda. V-nya tadi 9,6, lambdanya 32/3. Oke, kita ubah 9,6 kali 3/32. Ini bagi ini dapat 0,3. 0,3 kali 3 adalah 0,9 Hz. Maka dari itu jawabannya adalah salah. Yang benar 0,9 Hz. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, jika dari titik A sampai I, kita hitung A sampai I. Ini A, ini I. 1, 2. Berarti jumlah gelombangnya di sini ada 2. Jaraknya berarti jaraknya adalah 2 meter. Panjang gelombang dari A ke I adalah 100 cm yang ditanya lambda. Oke, lambda S per N. S-nya 2, N-nya 2. Maka satuannya ini mengikuti jaraknya berarti meter. Diminta di soal dalam senti. Meter ke senti turun 2. Berarti ini 100 cm. Maka pernyataan akan bernilai benar. Oke, lanjut ke soal nomor 14. 2 potong kayu kecil berada di permukaan danau yang bergelombang dengan frekuensi 3 gelombang per sekon. Kemudian kedua potong kayu terpisah sejauh 42 cm. Di arah keduanya terdapat satu puncak dan lembah gelombang. Jika posisi satu potongan kayu berada di puncak gelombang, nah oke, kita gambar dulu ya. Oke, jika digambarkan nanti bentuknya seperti ini ya. Satu kayu ada di puncak, satu kayu ada di lembah, dan di antara keduanya ada satu puncak dan satu lembah. Nah, betulkah V-nya bernilai 84 cm per sekon? Oke, kita cari lambdanya dulu. Lambda adalah S per N. Jaraknya ini 42 cm per N. Kita hitung jaraknya. Nah, ini berarti 1 ya, 1 bukit 1 lembah 1, ini 1/4 tambah 1/4 berarti setengah, berarti 1/2 atau 3/2, dibalik 42 kali 2/3, ini dapat berapa? 14 kali 2 berarti 28 cm. Kemudian kita cari V-nya. V itu adalah lambda kali F. Lambdanya tadi bernilai 28 dikali 3. Oke, kita uret-uret 28 kali 3. 84 cm per sekon. Maka pernyataannya bernilai benar. Oke, lanjut ke yang nomor 15. Nah, di soal nomor 15 kita akan panjang gelombang terpanjang dan panjang gelombang terpendek. Kita cari dulu. Ini jumlah gelombangnya. Yang pertama, lambda A S per N. S per N, S-nya 45. Ini berarti 1 tambah, nah berarti 1/2. 1/2 itu 3/2. Berarti 45 kali 2/3. Berarti 90/3. Maka 30 cm. Oke, sekarang yang B. Ini hanya segini. Nah, lambda B berarti S per N, jaraknya 13, ini 1/4 sama ini 1/4 berarti setengah, hasilnya 26 cm.
Lanjut ke yang C. S per N. S-nya 55 per N-nya. Oke, kita cari. Ini 1, 2, 2,5, 2,75. 2,75. Berarti 55 per 2,75 itu berarti 2,75 itu 11 per 4. Kalau diubah berarti 55 kali 4 per 11. Coret, ini dapat 5, ini berarti 20 cm. Oke, yang D sekarang. Lambda D. Lambda D ini S per N. S-nya 55 per ini berarti segini 1,5. 1,5 itu berarti 3 per 2. Oke, berarti 55 kali 2 per 3. Berarti ini 110 dibagi 3. Berarti berapa ini? 110 bagi 3 dapat 3, 9, 20. Berarti 36,6 cm. Oke, panjang gelombang terpendek adalah tali C. Oke, kita lihat tali C berapa tadi. Oke, betul ya, yang terpendek adalah yang C, 20 cm. Kemudian yang terpanjang, ini 30, ini 26, ini 30. Yang terpanjang adalah yang D. Ini berarti yang terpanjang harusnya yang D. Maka pernyataan bernilai salah. Oke ya. Lanjut ke nomor 16. Jika berkas cahaya merambat di udara menuju ke intan, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, berarti ini dari medium renggang ke medium yang rapat. Maka akan dibiaskan mendekati normal. Maka pernyataannya yang betul harusnya ini mendekati ya. Maka ini jawabannya salah. Berdasarkan hukum Snellius, jika cahaya datang dengan sudut datang 45, maka dipantulkan dengan sudut yang sama 45. Ya, betul. Dimana hukum Snellius yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang nomor 18, interferensi adalah peristiwa perpaduan dua gelombang atau lebih di suatu titik pada medium. Interferensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan destruktif. Betul. Interferensi konstruktif adalah interferensi yang saling. Nah, konstruktif itu yang saling menguatkan. Sedangkan destruktif adalah yang saling melemahkan. Maka jawabannya adalah salah. Kemudian yang nomor 19, seberkas cahaya merambat dari udara dengan sudut datang 45 derajat menuju intan dengan sudut bias 20 dengan sudut indeks bias 2 menghasilkan sudut bias 22 derajat Celcius. Oke, kita cari indeks bias N1 sin theta 1 N2 kali sin theta 2. N1 ketika datang dengan sudut sin 45 itu adalah setengah akar 2. Dengan ini N-nya 2 sin theta 2. Ini berarti setengah akar 2 sin theta 2. Berarti sin theta 2 adalah setengah akar 2 dibagi 2. 1/4 akar 2. Kita cari tetanya. Didapatkan jika sudut untuk 1/4 akar 2 adalah 20,7. Nah, di sini tertulis 22 derajat, maka dari itu salah ya. Kemudian, jika seberkas sinar datang dari air menuju udara, ini berarti rapat, yang ini renggang. Airnya 1,3, udaranya 1. Berarti yang renggang yang udara, karena indeks biasnya lebih kecil, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Maka betul. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.